Bagaimana jika seorang jenderal TNI datang ke kantor polisi untuk mengambil mobil istrinya yang kena tilang, lalu ketemu dengan oknum polisi yang curang? Dengan cepat jenderal memerintahkan pasukannya untuk menyerang kantor polisi dengan tank. Mari kita simak ceritanya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Langit BKT sore itu tampak gelap dan muram, seperti mencerminkan suasana yang akan terjadi di tempat itu. Angin yang sepoi-sepoi datang membawa debu dan daun-daun kering yang berterbangan di sepanjang jalan menuju kantor polisi, menciptakan suasana yang tidak menyenangkan. Udara terasa berat, seperti ada sesuatu yang menunggu untuk meledak. Di kejauhan, suara deru mesin kendaraan terdengar, semakin mendekat, semakin jelas. Sebuah mobil dinas militer berwarna hijau tua melaju perlahan namun pasti, seolah membawa beban yang lebih dari sekadar jarak dan waktu. Di sisi kap depan mobil, berkibar bendera kecil bertuliskan lambang Komando Pusat, yang semakin mempertegas status dan kedudukan pemilik kendaraan itu. Mobil itu berhenti tepat di depan gerbang utama kantor polisi. Dan sekejap saja suasana di sekitar tempat itu berubah. Para petugas yang berjaga seketika menegakkan tubuh mereka, merasa ada yang tidak biasa. Mereka mengintip dari balik pos jaga, beberapa mengamati dengan cemas. Pintu belakang mobil terbuka dengan bunyi logam berat yang berderak, menandakan bahwa sosok yang keluar dari dalamnya bukanlah orang biasa. Seorang pria tinggi tegap, dengan seragam rapi dan bintang 3 bersinar di kedua pundaknya. Melangkah keluar. Sorot matanya tajam, langkahnya mantap dan penuh wibawa. Dialah Jenderal Fuad, seorang perwira tinggi yang sudah lama dikenal dan dihormati, bahkan ditakuti oleh banyak orang. Keberadaannya di tempat itu sudah cukup untuk menebak bahwa akan ada hal besar yang terjadi. Tak ada pengawalan besar, hanya sosok Fuad yang datang sendiri, namun dengan aura yang sudah cukup untuk menggambarkan kedalamannya yang serius. Tanpa membuang waktu, Jenderal Fuad langsung melangkah masuk, melewati pintu utama kantor polisi. Sepatu bot yang dikenakannya menghentak lantai keramik dengan bunyi keras yang menggema di sepanjang koridor. Setiap langkahnya terasa seperti ledakan kecil yang mengguncang ketenangan kantor polisi yang sebelumnya tampak biasa saja. Para petugas yang sedang duduk santai, berbincang ringan, atau sekadar bersandar di kursi tunggu, langsung terdiam dan berdiri dengan refleks. Beberapa dari mereka bahkan tidak menyadari bahwa mereka telah menjatuhkan map yang tengah mereka pegang. Mereka seperti kehilangan kemampuan untuk bergerak dengan bebas, seolah terhipnotis oleh kehadiran Jenderal Fuad. Suasana kantor yang sebelumnya penuh suara dan obrolan ringan, kini berubah menjadi hening dan mencekam dalam hitungan detik. Tak ada suara selain langkah kaki Fuad yang teratur dan penuh tekad. Seorang brigadir muda yang bertugas di meja depan, dengan cemas mencoba menyapa, namun suaranya tertahan di tenggorokan. Ia tahu, orang seperti Fuad tidak datang ke tempat ini tanpa alasan yang sangat mendalam. Dan jika seseorang seperti Fuad sudah datang tanpa pengawalan besar, maka yang pasti ini bukanlah masalah biasa. Fuad mengangkat kepalanya, memandang sekeliling dengan tatapan yang memindai setiap detail kecil. Wajah-wajah yang ada di ruangan itu semua menunduk, takut untuk berhadapan langsung dengan sorot matanya. Tatapannya berhenti pada papan nama yang terpasang di atas meja piket, dan ia mengangguk pelan. Panggilkan atasanmu, dan siapkan satu orang bernama Aska. Dia yang sedang kutuju, kata Fuad dengan suara rendah, penuh tekanan. Suaranya tidak meninggi, namun setiap kata yang keluar dari bibirnya terasa seperti pisau yang menancap dalam-dalam, mengingatkan semua orang akan ketegasan dan kewibawaannya yang tak bisa diabaikan. Petugas piket itu gemetar saat mendengar perintah tersebut. Bahkan suaranya nyaris berbisik saat menjawab. Siap, Jenderal, jawabnya dengan nada yang hampir tak terdengar. Dalam sekejap, ia segera meraih telepon genggam di meja, terhubung ke ruang belakang tempat para penyidik biasa berkumpul. Jenderal Fuad tetap berdiri tegap di tengah ruangan, kedua tangannya bersedekap di depan dada, menandakan bahwa ia sedang menilai segala sesuatu dengan seksama. Matanya bergerak tajam, menyisir seluruh penjuru ruangan, menangkap setiap gerakan sekecil apapun yang ada.
Beberapa petugas terlihat saling berbisik, bertanya-tanya di dalam hati apa yang sedang terjadi dan apa yang akan datang. Mungkin mereka mulai merasakan ketegangan yang sangat berbeda, sesuatu yang jauh lebih besar dari rutinitas biasa mereka. Tak butuh waktu lama sebelum telepon di meja piket ditutup. Petugas itu kembali menatap Fuad dengan wajah yang tetap cemas, namun mencoba untuk tetap profesional. "Azka dalam perjalanan ke sini, Jenderal," katanya, suaranya sedikit bergetar. Fuad hanya mengangguk singkat, tanpa mengucapkan sepatah kata pun, dan melangkah menuju kursi tamu yang tersedia di ruangan itu. Ia duduk tanpa membuang pandangan ke siapapun, bersandar ringan, namun aura kewibawaannya tetap menyelimuti ruangan itu. Dalam pikirannya, segalanya sudah jelas. Ia tahu betul apa yang sedang terjadi. Mobil istrinya, Bu Ika, yang sedang dalam perjalanan menuju rumah sakit, disita secara ilegal oleh satuan polisi, lalu lintas tanpa adanya surat resmi atau penjelasan yang memadai. Tidak hanya itu, ada juga dugaan kuat bahwa polisi bernama Aska yang terlibat telah meminta uang damai lewat pesan singkat kepada asistennya. Semuanya itu jelas menunjukkan adanya penyalahgunaan kekuasaan, dan Fuad tidak akan membiarkan hal ini begitu saja. Tak lama berselang, langkah cepat terdengar di ujung koridor. Suara sepatu yang menggema semakin mendekat, dan dalam hitungan detik, seorang pria berpakaian polisi dengan pangkat brigadir kepala muncul. Napasnya tampak teratur, meskipun ekspresi wajahnya tak bisa menyembunyikan ketegangan yang semakin memuncak. Pria ini adalah Aska, yang selama ini menjadi sasaran utama perhatian Jenderal Fuad. Meskipun ia berusaha menunjukkan ketenangan dan profesionalitas, ada aura ketidakpastian yang jelas terlihat pada dirinya. Ia menyeka sedikit keringat di pelipisnya sebelum melangkah ke arah tengah ruangan, di mana Fuad duduk menunggu. Begitu melihat sosok Fuad yang sedang duduk dengan sorot mata tajam, Aska langsung menegakkan tubuhnya, berusaha menunjukkan kesan yang lebih terhormat, meskipun ketakutan jelas terlihat di balik senyumnya yang terasa sangat tipis dan tidak tulus. "Ada yang bisa saya bantu, Pak?" tanyanya dengan nada yang berusaha terdengar ramah dan sopan. Namun senyum yang ditampilkan hanya terlihat sebagai upaya yang dipaksakan. Hampir terlihat palsu, dengan bibir yang sedikit bergetar dan bola mata yang bergerak-gerak cepat, mencari jalan keluar yang tidak ada. Fuad mendongak perlahan menatap tepat ke mata Aska. Matanya seperti menggali hingga kedalaman jiwa, menembus setiap lapisan kebohongan dan ketakutan yang ada. Fuad tidak segera menjawab, tidak juga memberikan senyuman atau pernyataan yang bisa membuat suasana sedikit lebih ringan. Hanya tatapan dingin yang berbicara, dan bagi Aska, tatapan itu seperti sebuah pukulan yang membuatnya merasa seperti seekor tikus yang terpojok, berdiri di hadapan singa yang lapar. Keheningan yang ada dalam ruangan itu bukanlah keheningan biasa. Itu adalah tekanan psikologis yang jauh lebih mematikan daripada bentakan apapun. Jenderal Fuad akhirnya berdiri, tubuhnya menjulang lebih tinggi dari Aska, dan langkahnya yang mantap dan penuh makna mengisi setiap sudut ruang itu. Fuad berjalan perlahan menghampiri Aska, dan ketika ia berdiri di hadapannya, ada jarak yang sangat terasa antara mereka. "Kau tahu kenapa aku di sini?" kata Fuad dengan suara dalam, nyaris berbisik, namun mampu mengguncang jiwa siapapun yang mendengarnya. "Mobil istriku, Bu Ika, ditahan kemarin sore. Tidak ada surat resmi. Tidak ada penjelasan yang memadai. Tetapi yang lebih menarik adalah, kau kirim pesan ke asistennya, meminta uang damai agar kendaraan itu bisa kembali." Kalimat itu dilemparkan dengan begitu tenang, tapi tepat sasaran. Wajah Aska langsung berubah, dan meskipun ia berusaha untuk tetap terlihat tenang, rasa panik mulai menguasai dirinya. "Itu hanya kesalahpahaman, Jenderal," kata Aska tergagap, tapi Fuad mengangkat tangannya, menyuruhnya untuk diam. "Kesalahpahamanmu hampir membuat istriku menunggu berjam-jam di pinggir jalan," kata Fuad. Nada suaranya semakin dalam, menegaskan setiap kata yang keluar dari bibirnya. "Apakah menurutmu aku akan membiarkan itu begitu saja?" Aska menelan ludah dengan sangat susah. Tenggorokannya terasa kering seperti diselimuti debu. Sebuah tanda bahwa ketegangan dalam dirinya sudah mencapai titik tertinggi.
Seluruh tubuhnya terasa gemetar, meskipun ia berusaha menahan diri. Posisinya sangat terjepit, dan ia tahu bahwa tidak ada lagi jalan keluar yang mudah. Namun nalurinya sebagai seorang polisi, yang sudah terbiasa mencari celah-celah dalam situasi sulit, membuatnya mencoba untuk berdalih. Mencari kata-kata yang bisa mengurangi ancaman yang sedang menghadangnya. Itu hanya kesalahpahaman, Jenderal, kata Aska dengan suara pelan, hampir terdengar seperti bisikan. Senyum gugup yang tersungging di bibirnya semakin memperlihatkan ketidakjujurannya, bahkan lebih jelas daripada sebelumnya. Keringat mulai membasahi pelipisnya, merembes perlahan di punggung bajunya, menandakan betapa besar kecemasannya saat ini. Suasana di kantor polisi itu terasa semakin sesak, udara di sekitar mereka seperti berhenti bergerak, menjadi kental dengan ketegangan yang mengarah pada ledakan. Beberapa petugas yang berada di ruangan itu mulai melirik satu sama lain, saling menahan napas, seolah mereka semua tahu bahwa mereka tengah menyaksikan sebuah pertaruhan besar yang menentukan nasib seseorang. Dalam ketakutan itu, Aska kemudian mencoba melanjutkan. Suaranya lebih rendah dan penuh kompromi. Kalau Bapak bersedia menyelesaikan secara damai, saya bisa bantu urus pengembaliannya. Tidak usah ribet, tidak usah ramai-ramai. Kata-kata itu meskipun terdengar seperti sebuah tawaran yang sederhana, sebenarnya seperti racun yang mengalir dari mulutnya, sebuah ajakan untuk kompromi yang justru menyiram bensin ke api yang sudah menyala dalam dada Jenderal Fuad. Aska tak sadar bahwa ucapannya itu baru saja menyalakan sumbu ledakan yang tak bisa dihentikan. Pintu yang dibuka hanya 1 inci, kini terbuka lebar, dan Fuad tak akan mundur. Kata damai yang keluar dari mulut Aska langsung menjadi pemicu kemarahan yang sudah lama terpendam dalam hati Fuad. Begitu mendengar kata itu, seolah ada sesuatu yang meledak dalam dirinya. Sorot mata Fuad berubah tajam dan penuh dengan nyala kemarahan yang tak bisa disembunyikan lagi. Dalam sekejap, suasana yang semula terasa tegang berubah menjadi sangat berbahaya. Tanpa memberi aba-aba, Fuad bergerak dengan cepat dan tegas. Hanya dengan satu gerakan besar, tangan kanannya mencengkeram kerah baju dinas Aska dengan kasar menariknya ke depan seolah-olah Aska adalah boneka yang tak berdaya. Suara robekan kecil terdengar ketika seragam Aska tertarik paksa, dan itu seperti menandakan bahwa kekuatan yang lebih besar sedang beroperasi dalam ruangan itu. Para polisi yang menyaksikan kejadian ini hanya bisa menahan napas, berdiam diri dalam ketakutan dan kebingungannya. "Kau pikir semua bisa dibeli?" bentak Fuad dengan suara meledak-ledak, mengguncang seluruh ruangan. "Hukum kalian permainkan seenaknya, seolah-olah jalanan ini milik nenek moyangmu. Istriku bukan orang sembarangan, dan kau memperlakukannya seperti pelanggar murahan." Kata-kata itu meluncur seperti peluru yang menyasar tepat ke hati Aska. Tangan kiri Fuad mengepal, nyaris menghantam wajah Aska, namun untuk sementara itu masih ia tahan. Meskipun jika ia benar-benar melepaskan amarahnya, maka tak ada yang bisa menahan kekuatan itu. Tubuh Aska tampak terguncang, wajahnya pucat pasi, seolah seluruh dunia runtuh di hadapannya. Ia mencoba untuk menarik napas, namun sesak di dadanya justru membuatnya hampir tersedak. Keadaan semakin genting, dan aura Fuad berubah menjadi badai penuh dendam, yang siap meledak kapan saja. Seluruh penjuru kantor seperti menahan napas, mengetahui bahwa apa yang akan terjadi selanjutnya akan lebih dahsyat dari apapun yang pernah mereka saksikan. Seorang petugas senior yang berdiri di dekat pintu ruang penyidikan mencoba maju. Mungkin ingin melerai atau setidaknya mencegah apa yang akan terjadi berikutnya. Namun, sebelum ia sempat melangkah lebih jauh, Fuad yang kini berada dalam puncak emosinya mengangkat tangan kirinya tinggi-tinggi. Telapak tangan terbuka, mengarah ke depan dengan jelas sebagai tanda bahwa tidak ada yang boleh bergerak. "Jangan ada yang bergerak," teriak Fuad dengan suara lantang yang menggelegar, penuh dengan wibawa dan amarah yang hampir tak bisa dibendung. Suara itu begitu keras, seperti ledakan granat di dalam ruangan sempit yang penuh dengan ketegangan. Semua petugas yang tadinya mulai resah dan sedikit bergerak seketika membeku di tempat, kaku seperti patung. Tak seorang pun berani menantang perintah yang datang dari seorang jenderal, berpangkat tinggi yang kini berada di puncak emosinya. Suasana di ruangan itu seperti berhenti,
waktu seolah terhenti sejenak, dan yang tersisa hanyalah ketegangan di udara yang mencekam. Dua sosok kini berdiri hanya beberapa jengkal di tengah ruangan. Fuad yang seperti gunung berapi yang siap meletus, dan Aska yang tubuhnya gemetar. Dengan wajah yang kini dipenuhi ketakutan yang nyata. Semua mata di ruangan itu tertuju pada mereka. Ini bukan sekadar masalah razia ilegal lagi. Ini adalah tentang harga diri, tentang keadilan yang harus ditegakkan, dan tentang pembalasan dendam yang sudah membara sejak lama. Dalam sekejap, Jenderal Fuad melepaskan kepalan tangan kanannya, dan dengan kekuatan penuh melayangkan pukulan pertama. Tinju itu mengenai pipi kanan Aska dengan suara keras yang memekakan telinga, seperti dentuman yang menggetarkan seluruh tubuh setiap orang yang mendengarnya. Benturan yang dahsyat itu membuat tubuh Aska terpental ke samping, menghantam meja kerja hingga terhuyung, dan akhirnya terjatuh ke lantai dengan keras. Suara dentuman kayu dan kaca yang pecah menggema di seluruh ruangan, seiring dengan desahan kaget dari para petugas yang menyaksikan adegan itu. Darah segar langsung mengalir dari lubang hidung Aska, menetes ke lantai, dan menciptakan noda merah yang mencolok di atas ubin putih. Aska mengerang pelan, mencoba untuk mengangkat tubuhnya yang lemas, tetapi pandangannya berputar-putar dan telinganya berdengung, membuatnya hampir tidak bisa berpikir dengan jernih. Fuad berdiri tegak di atas tubuh Aska, yang kini tergeletak di lantai, tatapannya dingin dan penuh kebencian, seperti es yang tak terbendung. "Itu untuk istriku," kata Fuad dengan tegas namun tenang, tanpa sedikit pun emosi berlebih. Suaranya justru semakin menambah ketegangan yang ada, seolah-olah ia baru saja melepaskan beban yang telah lama tertahan. Beberapa polisi menunduk, tak mampu menatap langsung ke arah kejadian ini. Mereka tahu bahwa mereka sedang menyaksikan konsekuensi dari perbuatan buruk rekan mereka. Dan mereka tak berani untuk menghentikan kejadian ini, karena mereka tahu siapa yang berhak mengatur jalan ceritanya. Aska, meskipun tubuhnya sudah goyah dan pandangannya buram, masih mencoba untuk melawan. Dengan segala kekuatan yang tersisa, ia menggertakkan gigi dan mengayunkan tangan ke arah Fuad, mencoba untuk membalas serangan itu. Namun gerakannya begitu lambat dan mudah ditebak, tidak mampu memberi perlawanan berarti. Dalam satu gerakan refleks yang sangat terlatih, Fuad menangkap pergelangan tangan Aska, lalu memelintirnya ke belakang dengan kekuatan penuh. Suara sendi yang tertarik nyaring terdengar, disusul oleh jeritan kesakitan dari mulut Aska yang tertahan. Namun Fuad tak berhenti di situ. Ia menarik tubuh Aska mendekat dan menghantamkan lututnya ke perut polisi muda itu dengan kekuatan yang luar biasa. Tubuh Aska langsung melipat ke depan, udara di paru-parunya seperti terhisap keluar, dan ia terjatuh keras ke lantai. Kursi-kursi di sekitarnya terlempar, map-map berserakan, dan beberapa barang kantor hancur berantakan, pecahan kaca beterbangan di udara. Jeritan Aska menggema, namun para petugas yang menyaksikan hanya bisa terdiam, jantung mereka berdebar hebat. Fuad tak bergerak lagi, hanya berdiri di atas tubuh Aska yang tergeletak di lantai, dengan napas yang berat namun stabil. Ia tak perlu berbicara lagi. Semua orang tahu apa yang baru saja terjadi. Ini bukan sekadar pelampiasan amarah, ini adalah konvoi kendaraan tempur itu terus mendekat dengan kecepatan yang mantap, mengesankan kekuatan dan dominasi militer yang tak bisa dipungkiri. Debu jalanan beterbangan di belakangnya, menambah kesan dramatis dan penuh ketegangan dari pemandangan yang ada. Di barisan depan, 2 truk lapis baja mengapit 1 unit tank tempur yang tampak mengerikan, lengkap dengan laras meriam yang mengarah lurus ke depan, seolah siap menembus apapun yang ada di hadapannya. Di belakangnya, berderet mobil taktis dengan pengawalan ketat, dan kendaraan logistik milik Komando Pusat menunjukkan bahwa ini adalah aksi yang terorganisir dengan sempurna. Di sisi kendaraan, lambang Garuda Emas berlatar bintang jelas terlihat, menandakan bahwa ini adalah pasukan elit pusat yang dikenal dengan kemampuan luar biasa dalam menghadapi situasi darurat. Tidak butuh waktu lama bagi warga sipil yang melihat dari kejauhan untuk menyadari apa yang sedang terjadi.
Mereka mulai berkerumun di pinggir jalan, beberapa di antaranya bahkan merekam dengan ponsel, penasaran dengan apa yang sedang berlangsung. Namun di dalam kantor polisi, tidak ada waktu untuk bertanya. Ketakutan mulai menguasai pikiran mereka. Mereka tahu ini bukan sekadar penggerebekan biasa. Ini adalah peringatan keras dari pihak militer. Tidak ada sirene yang berbunyi, tidak ada bunyi peluit, tidak ada tanda-tanda penggerebekan yang biasa dilakukan. Pasukan ini datang dengan tujuan yang jauh lebih jelas dan tegas, menunjukkan bahwa kompromi telah gagal. Ketika tank sudah datang, semua jalan untuk berdialog telah tertutup rapat. Fuad yang sejak tadi berdiri tenang di tengah ruangan, akhirnya menoleh ke arah pintu utama yang mulai bergetar akibat deru kendaraan militer di luar. Suara langkah kaki yang berat dari luar semakin jelas terdengar, memecah kesunyian yang sempat mencekam di dalam ruangan. Namun Fuad tetap tenang. Suaranya kembali terdengar berat, namun penuh tekanan emosional. Seolah ia sudah memperkirakan segala sesuatu yang akan terjadi. Pasukanku datang, katanya, dengan suara yang tegas, namun tidak menunjukkan kegugupan sedikit pun. Ia menatap Aska yang kini tergeletak di lantai, tubuhnya menggeliat dalam rasa sakit yang luar biasa. Pakaiannya kusut, darah menetes dari mulut dan hidungnya, dan matanya terlihat nyaris tak mampu terbuka akibat dampak pukulan yang baru saja ia terima. Aku tak akan biarkan satu institusi busuk ini menginjak kehormatan keluargaku. Lanjutnya dengan suara yang makin dingin, namun penuh keyakinan. Tatapan Fuad mengandung kebencian yang mendalam, bukan hanya terhadap Aska, tetapi juga terhadap seluruh sistem yang menurutnya telah berkarat dan korup. Semua yang hadir di dalam ruangan itu tak berani menatap langsung ke wajahnya. Mereka tahu bahwa mereka sedang berhadapan dengan seseorang yang lebih besar daripada mereka. Seseorang yang bisa menghancurkan apapun yang menghalangi jalannya. Fuad berdiri tegak di tengah ruangan, seperti patung keadilan yang turun langsung dari markas besar, siap untuk menegakkan kebenaran dengan cara apapun. Di sekelilingnya, petugas-petugas polisi mulai mundur perlahan, sebagian menuju ke dinding, sebagian lainnya mengangkat tangan mereka, memberikan tanda menyerah yang halus namun jelas. Mereka tahu bahwa permainan ini telah berakhir. Mereka tahu bahwa tidak ada peluit pelanggaran yang bisa menyelamatkan mereka kali ini. Pintu kantor terbuka lebar, dan langkah berat terdengar jelas dari arah luar, semakin mendekat dengan pasti. Dari dalam kendaraan utama yang terparkir di luar gedung, turun seorang pria berseragam militer, dengan wajah yang begitu dingin, penuh ketegasan, dan sorot mata yang tak mengenal kompromi. Di dadanya terpasang tanda identitas. Letkol Reza, Komandan Lapangan Pasukan Khusus Pusat. Keberadaannya di tempat ini sudah cukup untuk menunjukkan bahwa peringatan yang diberikan oleh Fuad bukanlah ancaman kosong. Letkol Reza berjalan cepat menuju pintu masuk kantor polisi, memberikan hormat militer yang sempurna kepada Jenderal Fuad, menunjukkan kedekatan dan loyalitas yang tak bisa diragukan lagi. "Instruksi, Jenderal?" tanyanya. Suaranya tenang, namun penuh dengan kesiapan untuk bertindak kapan saja. Fuad hanya mengangguk pelan ke arah dalam kantor, memberikan isyarat yang jelas dan tegas. Tidak perlu banyak kata, karena semuanya sudah jelas. Tidak ada pidato panjang yang harus diucapkan. Semua sudah diputuskan sejak awal. Letkol Reza langsung membalikan badan dan memberikan isyarat singkat kepada pasukannya yang sudah menunggu di luar. Gerakan tangan yang cepat itu cukup untuk menggerakkan lebih dari 100 personel bersenjata ringan dan berat yang kini bergerak dengan kecepatan yang terkoordinasi sempurna. Mereka tahu siapa target mereka, dan tidak satu pun dari pasukan itu yang ragu. Ini bukan latihan. Ini adalah bentuk nyata dari loyalitas militer terhadap pemimpinnya, dan keadilan yang harus ditegakkan dengan cara yang tak terbantahkan. Dalam hitungan detik, pintu-pintu dalam kantor polisi didobrak satu persatu, menciptakan bunyi kayu patah yang memekakan telinga, kaca yang pecah berserakan, dan kekacauan yang tak bisa lagi dibendung. Pasukan militer memasuki ruangan dengan formasi yang teratur. Tubuh mereka dilindungi oleh rompi baja dan helm tempur, namun senjata tetap diturunkan. Mereka tidak membutuhkan peluru. Cukup dengan gerakan tangan dan kekuatan fisik yang luar biasa, para polisi yang mencoba melawan langsung dilumpuhkan dengan cekatan. Beberapa di antaranya dibanting ke lantai,
Beberapa lainnya didorong dengan keras ke dinding. Dan ada juga yang ditarik keluar dari bawah meja tempat mereka bersembunyi. Ketakutan jelas terlihat di wajah mereka. Mereka yang sebelumnya dengan mudah menindas warga sipil, kini memelas, berteriak minta maaf, berharap bisa selamat dari kemarahan militer. Namun, tak satu pun dari pasukan militer itu yang mengacuhkan permohonan mereka. Ini bukan tindakan represif semata. Ini adalah pelajaran yang harus dipahami oleh semua orang. Tidak ada tembakan yang terdengar, tidak ada darah yang tumpah, namun kehancuran moral terjadi di setiap sudut ruangan. Satu persatu, para polisi yang bersalah dikumpulkan di tengah lobi, dikelilingi oleh tentara yang siap memberikan keadilan yang seharusnya mereka terima. Di luar kantor, warga menyaksikan dengan mata terbelalak, bingung dan cemas dengan apa yang baru saja terjadi. BKT yang sebelumnya terasa tenang kini dipenuhi dengan ketegangan yang luar biasa. Dan tidak ada yang bisa menebak bagaimana cerita ini akan berakhir. Jenderal Fuad perlahan melangkah menuju tengah ruangan yang sudah porak-poranda. Langkahnya tenang, namun setiap gerakannya terasa membawa beban yang sangat berat, seolah setiap jejak yang ia tinggalkan di atas lantai yang hancur ini adalah tanda dari sebuah sejarah panjang tentang keadilan yang telah lama diabaikan. Ia menatap lurus ke arah Kapolres yang masih berdiri di atas tangga. Matanya tak berkedip sedikit pun, seolah menembus ke dalam jiwa orang tersebut. Sorot matanya tajam dan menusuk, penuh dengan kebencian terhadap sistem yang selama ini dijalaninya. Sebuah sistem yang rusak dan tidak mampu lagi menjalankan tugasnya dengan benar. Suaranya kemudian keluar dengan tenang, namun sangat tegas. Setiap kata yang ia ucapkan seakan mengandung vonis yang tidak bisa dibantah oleh siapapun. Kalian ingin damai setelah mempermainkan hukum? Tanyanya dengan nada retoris. Namun suaranya bergetar dengan kekuatan yang mencekam. Setelah istri pejabat negara diperas di jalanan oleh aparat kalian sendiri? Setelah arogansi dan kerakusan kalian menodai lambang negara yang seharusnya kalian lindungi? Kalimat-kalimat itu meluncur deras dari bibir Fuad. Suaranya menggema ke setiap sudut ruangan, memecah keheningan yang sempat menggantung. Dinding-dinding kantor yang kini mulai retak seolah menyerap setiap kata yang diucapkan, dan setiap polisi yang mendengarnya tanpa memandang pangkat atau jabatan mereka, tertunduk malu, wajah mereka terbalut oleh perasaan bersalah yang tak bisa disembunyikan lagi. Fuad melanjutkan dengan nada yang lebih pelan, namun tak kalah menakutkan. Kalian pikir aku akan diam saja? Bukan aku, bukan sekarang. Kalimat terakhir itu seakan palu godam yang menghantam keras wajah para polisi yang bersalah. Tak ada yang bisa menjawab, tak ada yang bisa membela diri. Semua yang hadir di dalam ruangan itu tahu bahwa apa yang Fuad katakan bukan hanya ancaman. Itu adalah janji yang akan ditepati dengan penuh determinasi. Di tengah keramaian yang semakin mencekam, dua tentara bertubuh besar muncul dari balik kerumunan, menyeret Brigadir Aska yang masih kesakitan dan tampak sangat terpuruk. Seragamnya berlumuran darah dan debu, wajahnya lebam dan penuh luka, serta tangannya yang diborgol ke belakang menambah kesan keterpurukannya. Beberapa polisi yang mengenalnya hanya bisa menunduk, tak sanggup melihat apa yang terjadi pada teman sejawat mereka yang dulu begitu angkuh. Aska menjerit pelan, suara tangisannya seperti minta pertolongan, namun tidak ada seorang pun yang peduli. Ia digiring melewati barisan pasukan yang tegar dan tak menunjukkan rasa belas kasihan. Mereka tahu apa yang harus dilakukan. Tanpa belas kasihan, Aska akhirnya ditarik menuju kendaraan taktis militer yang sudah menunggu. Jenderal Fuad berdiri di sisi tangga, matanya tetap dingin seperti es, memandang prosesi itu tanpa ada ekspresi kesedihan atau kebencian. Bawa ke pengadilan militer, ucapnya lantang, dan kalimat itu langsung membuat seluruh mata yang ada di sana tertuju padanya. Namun Fuad tidak berhenti di situ. Dengan suara yang lebih berat dan penuh tekad, ia menambahkan, bukan hanya dia, semua yang terlibat dalam razia ilegal itu, semua yang mencoreng keadilan akan diseret ke sana. Tak peduli pangkat atau seragam, kalimat itu menghantam keras, seperti palu terakhir yang menghancurkan kehormatan institusi. Polisi bukan lagi yang mengadili, mereka kini yang diadili. Dan hukum hari itu dengan tegas dipaksa bangkit dari kubur dan dipulihkan.
Sebelum meninggalkan lokasi, Jenderal Fuad berdiri tegak di depan pintu utama, memandangi kantor polisi BKT yang kini hancur berantakan. Meja-meja terbalik, kaca-kaca pecah, laci-laci terbuka, dan sebagian besar dinding rusak akibat hantaman alat berat yang digunakan pasukan militer. Polisi-polisi yang masih berdiri di dalam kantor tampak linglung dan kebingungan. Sebagian terduduk dengan kepala menunduk. Beberapa di antaranya menangis pelan seolah tidak bisa menerima kenyataan yang ada. Fuad menatap sejenak suasana tersebut, lalu berkata pelan namun jelas, "Bangun kembali institusi ini, atau biar aku yang bongkar sampai ke akar." Kalimatnya menggema dalam keheningan yang berat, seolah menjadi kutukan yang akan terus menghantui kantor polisi BKT lama setelah ia meninggalkan tempat tersebut. Setelah itu, Fuad melangkah menuju mobil dinasnya, disambut dengan hormat penuh oleh seluruh pasukan. Mesin kendaraan dinyalakan, dan konvoi mulai bergerak meninggalkan lokasi yang kini penuh dengan kehancuran fisik dan moral. Debu beterbangan di belakang kendaraan, tank terakhir melintasi pagar yang sudah roboh, meninggalkan lebih dari sekadar kehancuran fisik, mereka meninggalkan luka moral yang dalam.